pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. 9 Dewan Pendidikan MUBA dilantik diberikan tanggung jawab besar untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dinas Pemuda dan Olahraga Tengah mendorong pemanfaatan Stadion Madya Bumi Sriwijaya Palembang sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Pendengar, itulah diantaranya beberapa informasi yang kami hadirkan siang hari ini Rabu 4 Juni 2025 yang berhasil dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edin, sinilah Warta Berita selengkapnya. Sembilan Dewan Pendidikan MUBA dilantik diberikan tanggung jawab besar untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam merumuskan arah kebijakan dan program pendidikan ke depan. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin secara resmi melantik 9 anggota Dewan Pendidikan periode 2025-2030. Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Bupati Muba M. Toha pada Selasa 3 Juni 2025 menandai dimulainya peran strategis Dewan Pendidikan sebagai mitra independen pemerintah dalam pembangunan dunia pendidikan di Musi Banyuasin. Dalam sambutannya, Bupati Toha menegaskan bahwa Dewan Pendidikan bukan sekedar badan formalitas, melainkan sebuah wadah perjuangan yang memiliki misi mulia sebagai karyawan umat. Ia menekankan bahwa para anggota Dewan memiliki tanggung jawab besar untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam merumuskan arah kebijakan dan program pendidikan ke depan. Menurutnya, kehadiran Dewan Pendidikan harus menjadi motor penggerak lahirnya kebijakan pendidikan yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia menyebut bahwa kolaborasi aktif antara pemerintah daerah dan Dewan Pendidikan menjadi kunci agar MUBA dapat lebih cepat maju dalam sektor pendidikan. Dewan Pendidikan yang dilantik terdiri dari berbagai elemen masyarakat termasuk tokoh agama, akademisi, serta praktisi pendidikan. Mereka diharapkan mampu menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah, menciptakan sinergi untuk mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata. Harapan kita pada Dewan Pendidikan yang baru nanti, insya Allah dia dapat membantu, terutama pemerintah daerah, kemudian membantu Dinas Pendidikan untuk memajukan anak-anak didik kita di jenjang yang lebih tinggi lagi. Mudah-mudahan semakin banyak mendapat prioritas dari Kabupaten Musi Banyuasin untuk dapat meneruskan pendidikan di luar negeri. Insya Allah kita lakukan itu, Pak. Dukungannya sendiri? Ya, dukungan Pak. Ini kan ada beberapa siswa dari MUBA yang berangkat ke sana. Untuk tahun ini saya terima ada 5 siswa itu. Ada yang ke Belanda 2 ya, Australia, ada ke Rusia, Australia ada. Yang mudah-mudahan lah dengan Dewan Komite yang baru nanti ini bisa mensupport, mendukung Dinas Pendidikan dan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk memajukan anak didik kita yang ada di Musi Banyuasin untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Ruzi Iskandar, PAL TV. Sebagai badan mandiri, Dewan Pendidikan akan mengawal berbagai kebijakan, memberi rekomendasi, serta terlibat aktif dalam pemantauan pelaksanaan program-program pendidikan di daerah. Dengan peran ini, mereka digadang-gadang menjadi penghubung strategis antara harapan rakyat dan realisasi kebijakan di lapangan. Dari Kabupaten Musi Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Sumatera Selatan diminta segera menetapkan status siaga darurat Karhutla agar dapat segera melakukan operasi modifikasi cuaca, terutama di wilayah gambut. Sumatera Selatan kembali memasuki musim kemarau di tengah ancaman kekeringan dan kebakaran lahan. Operasi modifikasi cuaca untuk membasahi gambut harus dilakukan lebih awal. Hingga saat ini sudah 2 provinsi menetapkan status siaga darurat Karhutla, yakni Provinsi Riau dan Kalimantan Barat. Kedua daerah itu pun akan segera mengusulkan operasi modifikasi cuaca OMC. Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto mengatakan, Sumsel pun diminta segera menetapkan status siaga. Jika OMC telah dilakukan, Sumatera Selatan harus menunggu giliran Riau dan Provinsi Kalimantan Barat. Ferdian mengatakan OMC berperan penting dalam membasahi gambut pada musim kemarau. Kalau lapisan terjaga basah atau lembab, ancaman kebakaran di hamparan gambut dapat dihindari. Sebaliknya, kalau gambut terlanjur kering, kebakaran akan lebih mudah menyebar. Gambut yang terbakar dalam kondisi kering sangat sulit dipadamkan. Berbagai teknik pemadaman di darat hingga udara kerap kali gagal mengatasi. Bahkan, menurut Ferdian, khususnya di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Oki, yang hamparan lahannya yang dinominasi gambut akan lebih sulit untuk dipadamkan.
Sendiri kalau kita bandingkan dengan beberapa tahun terakhir justru menurun. Tapi biasanya kalau kita lihat potensi sekarang ini bisa jadi kalau kita tidak antisipasi di awal ini akan terjadi peningkatan lagi gitu. Apalagi di semester kedua, apalagi di sekitar September Oktober misalnya yang prediksi dari BMKG memang puncaknya El Nino di situ. Di sisi lain, Ferdian menuturkan kelemahan Sumatera Selatan adalah tidak ada pihak khusus yang mengelola gambut. Akibatnya daya tampung air gambut tidak lagi optimal. Hal itu menyebabkan hujan tidak bermanfaat untuk membasahi bagian bawah gambut. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, legislator Palembang mengharapkan regulasi pendidikan gratis dipersiapkan secara matang agar tidak menimbulkan permasalahan pada pelaksanaannya. Anggota DPRD Kota Palembang, Ki Agus Saipul Fadli, meminta agar penerapan putusan MK terkait pendidikan dasar gratis dipersiapkan secara matang sebelum dilaksanakan secara efektif di daerah agar tidak kemudian menimbulkan permasalahan. Saipul mengungkapkan pendidikan dasar gratis sejatinya pernah diterapkan di Provinsi Sumatera Selatan dengan nama sekolah gratis. Tidak hanya untuk SD dan SMP, Sumsel bahkan menggratiskan sekolah hingga jenjang SMA dan SMK sederajat. Saipul mengatakan dari hasil penerapan program sekolah gratis di Sumatera Selatan, ada beberapa catatan yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan regulasi, khususnya terkait mekanisme anggaran dari dana APBD. Sering terjadi persoalan karena anggaran yang kadang-kadang tidak tepat waktu untuk pencairan seperti itu. Nah, apalagi ketika ini diberlakukan untuk tingkat SD, SMP yang notabene-nya kewenangan di Pemerintah Kota Palembang untuk diterapkan tidak hanya negeri tapi swasta. Pertanyaannya apakah memang anggaran dana kita bisa mengcover terkait dengan hal tersebut? Karena kalau kita bicara pendidikan di Undang-Undang 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan mandatory spending itu adalah alokasi pendidikan 20% dari APBD seperti itu. Menurut Saipul, kesiapan regulasi dalam pengalokasian anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam penerapan kebijakan pendidikan gratis secara berkelanjutan. Meski demikian, dirinya menegaskan program pendidikan gratis perlu didukung oleh semua pihak karena diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan menekan angka putus sekolah. Diana Pridani melaporkan. Pendengar, pembacok pengantin pria akhirnya berhasil ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel dan Satreskrim Polrestabes Palembang. Pelarian R alias Kecot, pelaku utama pembacokan terhadap seorang calon pengantin pria di Palembang akhirnya berakhir. Ia ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumatera Selatan dan Satreskrim Polrestabes Palembang di tempat persembunyiannya di Batam tanpa perlawanan. Pelaku langsung dibawa ke Palembang untuk menjalani pemeriksaan. Polisi juga menyita sebilah parang yang digunakan oleh R saat menyerang korban. Kapolrestabes Palembang, Kombes Polisi Haryo Sugihartono membenarkan penangkapan tersebut dan menyebutkan bahwa aksi pembacokan telah direncanakan. Motif pelaku adalah dendam lama. Pelaku merasa pernah disakiti oleh korban dan memanfaatkan momen pernikahan untuk membalas. Dalam pemeriksaan, R mengaku sakit hati karena pernah ditusuk korban saat dirinya hendak melayat mertuanya yang sedang meninggal. Saudara Reno menghubungi rekan-rekannya yang lain untuk minta bantuan, yaitu saudara Ronald alias Buddha, kemudian saudara Bambang alias Toya, dan saudara Yono, untuk bersama-sama membantu tersangka saudara Ronald, saya ulangi, saudara Reno alias Kecot untuk melakukan aksi penyerangan kepada saudara korban Ahmad Hatta. Dendam tersebut terus membara hingga akhirnya ia merencanakan penyerangan begitu tahu korban akan menikah. Tersangka R mengatakan dirinya sudah lama memendam. R diketahui telah berkeluarga dan memiliki 2 anak. Dirinya juga pernah menjalani hukuman penjara atas kasus serupa. Dibalas dan plong rasanya. Oh, habis kita apa tuh lari kemana kita? Lari ke Dumai, Pak. Dumai, Pekanbaru. Iya. Habis itu lari kemana lagi? Ke Batam. Batam. Berapa hari di Dumai?
Di Dumai sehari. Oh, habis itu langsung ke Batam. Meski sadar tindakannya bisa berujung hukum berat, R mengaku tak menyesal. Peristiwa pembacokan terjadi pada Minggu pagi, tanggal 11 Mei tahun 2025. Korban AH diserang saat turun dari mobil di depan rumah mempelai wanita di Jalan Panca Usaha, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Korban mengalami luka serius di tangan dan di kaki. Akad nikah tetap berlangsung namun harus dilarikan ke ruangan IGD Rumah Sakit Bari Palembang. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang JRC tidak akan terpengaruh Selain dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Pendengar Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora tengah mendorong pemanfaatan Stadion Madia Bumi Sriwijaya Palembang sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora tengah mendorong pemanfaatan Stadion Madia Bumi Sriwijaya Palembang sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Upaya ini dilakukan dengan mengajukan penerapan tarif pemanfaatan stadion kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara agar pengelolaan aset berjalan lebih tertib dan juga profesional. Kepala Dispora Sumsel Rudi Irawan mengatakan, stadion yang selama ini menjadi tempat berbagai aktivitas olahraga dan juga kegiatan masyarakat ini dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai fasilitas komersial dan juga komunitas. Dengan penataan yang baik, Dispora menilai stadion yang dapat menjadi pusat aktivitas olahraga modern yang dikelola secara transparan dan juga terbuka bagi pihak ketiga. Kita kan terbuka, kalaupun memang ada pihak lain yang ingin mengelola Stadion Bumi Sriwijaya ini, kita sudah mengajukan ke DJKN untuk menafsir. Kalau memang ada pihak lain yang ingin mengelola ini, kan ada nilai yang harus ditentukan sesuai dengan aturan. Nah itu yang menentukan berapa nilai itu bukan kita, itulah kita mengajukan ke DJKN. Masyarakat tetap dapat menggunakan Stadion Madia Bumi Sriwijaya sesuai tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2023 tentang retribusi daerah, sembari pemerintah menyusun rencana pengelolaan jangka panjang. Dari Stadion Bumi Sriwijaya, Rizky dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar informasi tadi sekaligus mengakhiri warta berita siang ini produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikutilah media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edins mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pro1, kanal informasi dan inspirasi.